Dota sama Parse. Di outrage. Emang harus kayak gitu sih, ketika lu mau nge-pick ini tapi takut sama musuh mau pick itu, jadi lu suruh ambil aja. Bener, tapi ini Parse juga lumayan kewalahan ketemu Link ya. Ketemunya Link. Nah, inilah Battle of Drafting. Ini dia Battle of Drafting. Bisa jadi bahasanya ke EXP. Baxianya di flag Digeser ya. Ah, Ya karena itu awal-awal dia. waktu Kalea udah akhirnya diperbolehkan dipakai di turnamen juga kan Dairon pakainya di EXP gitu loh ya. itu dia. Pelopor lah kalau kita lihat di turnamen. Ya tapi akhir-akhir ini juga even RRQ tetap dapat Kalea harus hidup juga sih. Karena emang power pick off-nya dengan modal mungkin satu item antara Raden Armor atau Antik, dia langsung bisa ke arah flipping time. Jadi ya udah culik terus. Ini juga sepertinya dari awalnya harus berpikir masih ada Franco ya, karena Franco Oh, iya. One juga combo, Ya. ditambah musuhnya juga Link, ada Harit, Ada Baxia juga. ada Baxia anyway. juga yang buat menutup si Franco-nya enak gitu, karena Baxia udah pasti megang map kan untuk di early game-nya. Iya. Ini bakal jadi dynamic combo banget. Jadi yang bakal dienakin adalah EXP-nya. Dairon bisa mainin banyak banget hero di sini. Ya. Karena One sama Parse ini damage-nya itu udah cukup. Udah cukup dan lumayan independen ya Iya. di mid game-nya. Jadi kayak dia nggak perlu terlalu ditempelin sama roamer Iya. atau jungler tank. Masih banyak opsinya ya, ada Focus, ada Gatot Kaca juga. Dulu bahkan masih available juga, tapi Nah itu kan. itu dia, kayaknya Onyx udah mulai menyadari bahwa aku tidak akan tergocek dengan adanya pick box ya. Oh, itu dia. Flexible pick ini bakal diuji di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton dan mungkin OTW nih punya niat mau jadi coach, ini sangat worth to watch. Dan juga di sini konsep kayak kalau misalnya mereka mau Franco nggak apa-apa ya, yang penting Lukasnya nih yang Iya. jadi Tutup sebuah aja. problem, tutup Iya. aja. Karena dari case kita udah Ben Valen, ada kemungkinannya dia bakal nge-picknya Lukas. Atau memang hierarki ngarahin aja, kita Ben Valen, apakah Iya. kita mau Lukas, belum tentu. Betul. Kadang ya itu ya reverse psychology yang Psikologinya bukan cuma dalam sekedar dari drafting. strategi, tapi kayak gimana caranya biar gak terpancing. Iya, itu dia. Coba lu pas jadi coach, Wah, suka terpancing. lumayan. Iya. Lumayan. Karena ada sebuah kepuasan ketika musuhnya kepancing. Ah, Gue pura-pura Ben ini biar musuhnya ngeriak, tapi ternyata gue mau bikin itu sering kok. Itu sering ya? Sering Suka terjadi. mancing dan kepancing. Suka mancing dan kepancing. Tapi sering yang mana? Dua-duanya Oh, sebenarnya. udah. Dua-duanya. Imbang. Oke, dan Pupius nih yang dipilih. Hero aman, hero Oke. nyaman juga jatuhnya. Dan dengan adanya Puvius ya, ini malah ngebuka potensi loh buat RRQ bawa Esmeralda anyway. Karena Link juga lumayan kerepotan. Kerepotan. kalau lawan Esme di samping. Dan juga ada Harit sama Poveus. Ada Harit, ada Puvius, ini dua hero yang bisa memberikan efek shield kepada diri sendiri. Esmeralda sangat bagus sekali untuk Iya. bisa menghandle dua hero shield. Apalagi itu kan hero-nya, salah satu masuk dari hero Dairon ya. Ya. Esmeralda pada saat masih di MBL season 4 juga Iya. sama RBL. Wow, Coy, ini kayak dulu Coy. 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 jauhan juga ya. Jauhan. Lagi, jauhan sih. Tapi kan lumayan. Lumayan. Baik lagi, apakah dengan adanya Franco dan juga Esmeralda yang akan keluar dan nanti ternyata bakal dibelokin ke Gatot Kaca dan juga Cici. Hero react plus hero yang nantinya bakal pegangin frontline. Oke. Di mid-nya apa nih buat Sun? Satu pilihan terakhir ya. Cusin? Last option, Juxin. Ya, kayak Boleh Cici buat bagus. bantuin supportnya dari Link kan, karena Link butuh di supportin di early game kan. Jangan sampai musuh Baxia malah snowball di early game karena dia nggak punya hero early game juga. Iya. Ditambah lagi akan sangat mudah ya untuk bisa menghandle Baxianya. Baxianya bakal dipegang banget kalau misalkan emang ada Chushin di sini. Tapi harus diperhatikan juga karena nanti late game one-one-nya akan merepotkan. Atau kalau masih ada Faramis kayaknya masih oke kok Faramis. Kalau Faramis ya mungkin pertimbangannya nanti jangan sampai kena tetes sama Farsia ya. Iya. Karena sekali ngumpul kena Federal Strike bakal repot. Oke, itu dia Yips yang akan jadi pilihan terakhir dan ini bakal menjadi game pembuka Royals Derby RRQ versus Onyx dan pasti saja bersama Ranger Mas dan juga Leaf Kocho. Selamat datang di Royal Derby Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Yes, itu dia Lev Kocho. Itu dia ramai sekali ya full house di malam ini karena apa tahu Ji? Karena satu tim akan mendapatkan tiket untuk MSC. EWC from Indonesia goes to Riyadh. Siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama menuju MSC? Tanpa berlama-lama, kita menuju ke Land of Dawn. Penentuan ya.
dari kedua tim yang sudah digadang-gadang menjadi dua tim terbaik di Indonesia. Tapi suka nggak suka, satu harus mendapatkan tiket terlebih dahulu dan satunya harus turun dulu. Tapi Lim, ini kalau bisa kita bilang draft yang cukup compete kalau gue bisa bilang. Early game mereka punya, late game bahkan high ground, bahkan keyboard di depan sana. Bahkan coba dipaksa. Jangan terlalu memaksa. Memilih untuk mendapatkan satu invite jungle untuk Sojin dibanding satu point kill. Tapi ini Assassin versus jungle tank, Ji. Yang udah-udah, yang sering kita lihat, selalu Assassin turun banget pasti dari awal. Untuk powernya, untuk tempo, oh Xavier. Tapi jangan lupakan, ini Kairi. Jangan lupakan, ini Kairi. The best jungle in the world. Oke, dari emblem terlihat ya perbedaannya karena emblem tank pasti untuk jungle tank. Sementara dari kedua gold lane nih, yang satu menggunakan Ember's Magnet dan ya seperti biasa pull yourself together untuk Toy. Oke, dengan retribution yang on point dari seorang Kairi. Tapi kalau ngomongin dari rotasi yang dimiliki, kita melihat Onyx punya power akan rotasi tersebut. Dan sedangkan dari RRQ, mereka meng-catch up rotasi tersebut dengan adanya Pasha as a mid laner. Ya, rotasi cepat ya, wings by wings. Yang bisa memotong travel time lagi. Entah ke top lane, bottom lane, harusnya dipegang. Dan siapapun yang pegang River, ini bakal menjadi keuntungan. Tapi jujur aja gue suka banget dengan adanya Pasha ketika di-pick bersama dengan adanya One-One. Karena ini lumayan cukup meredahkan para pasukan dari tim Onyx. Ternyata di depan sana akan ada first spot. Flicker for defensif, bahkan Kairi langsung melakukan respon untuk melakukan covering up terhadap seorang Keyboy. Iya, ya, flickernya kebuang, tapi ya seenggaknya nggak ada first blood juga yang didapatkan nih. Dari segi item, ada Molten Essence juga untuk Ludwig dan flicker Ludwig. Oh, Ludwig dipaksa untuk flicker, tapi untuk head to head ini agak cukup berat dengan Ophius dengan sosok Dairen. Ini ya. head to head berat banget di laning, tapi di team fight jujur Ophius dari Ludwig dia punya kuasa. Ya jelas, karena ada efek sisi tambahan, dia punya shield juga. Tapi terus pertama, free untuk RRQ. Oh, di atas kertas memang itu yang terjadi. Ya, Bahkan kalau misalnya itu tidak didapatkan oleh tim RRQ, justru Onyx yang akan bisa megang game yang pertama. betul. Tapi ya apakah dampaknya ini bisa jadi udah diprediksi kalau Orange Buff ditabrak? Bakal coba ditabrak begitu saja, Susuji menjadi target utama dan Kairi berada di atas tembok. Menuju ke target belakang tapi langsung dengan ada Temple Soul Blade. Belum bisa menumbangkan Susuji, mencoba untuk kabur. Tidak ada following up dari mid laner mereka. Tepakan 2 poin kill akan didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka belum ada pertukaran satu hit terakhir, bahkan sang flicker power defensif dan itu menjadi target dari sosok seorang Kairi. Karena dia bisa diberikan, jangan lupakan Kairi nggak ada Temple Soul Blade, nggak ada jalan untuk kabur. No mid laner damage. Mereka tidak bisa melakukan eksekusi di depan sana. Terlihat jelas ya, untuk punishment yang berani sekali dilakukan oleh Onyx. Mereka sadar damage mereka sudah cukup. Revitalize tadi yang dibuka oleh Hidok, ternyata nggak bisa nyelamatin posisi dari Sutsujin juga. Orange Buff memang tercuri, tapi poin kill yang didapatkan oleh Onyx ini bisa nge-boosting gold mereka. Dan oke, Talon Prediction. RRQ 4. Dan Onyx hanya 2 suara aja dari kedua lini. Oh, Kairi. Bahkan Kairi tertake dan risk. Berasa pertukaran dengan cukup mahal kali ini. Kenapa aku bilang mahal? Karena mereka para pembuffnya akan muncul. Apakah akan ada invasi sekarang? Harusnya akan ada invasi. Tapi sayangnya ngelihat dari pergerakan RRQ mereka harus fokus ke bottom lane terlebih dahulu. Xavier. Zaman Pontat bahkan this is Captain Kai speaking, ready to take off. Meanwhile karena damage tambah dan Kai damage masih belum cukup. Risk coba melakukan following up damage. Susuji masuk lebih dalam lagi. Di cover karena dengan saat. Tapi nampaknya Keyboy seorang diri di depan sana. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi daripada tidak ada pertukaran Keyboy, mau gak mau harus merelakan jiwa dan raganya. Sangat lumayan sih mendapatkan gold laner, apalagi tipikal dari One-One. Dia butuh farming. Dia butuh 3 item, entah itu critical item, entah itu Demon Hunter Sword, Wind of Nature. Banyak opsinya, tapi seenggaknya 3 item ini udah jadi awal dari One-One yang bisa bersinar. Dan pertukarannya sama Keyboy doang, sama Romer. Tapi kalau ngomongin ke arah Keyboy, dari tadi dia bener-bener kasih badannya dia. Dan Sutsujin dengan satu patrol tambahan kembali membuat Toy yang tadinya under di balik posisi Xavero ini udah punya kuasa lagi. Tapi Lim, harus ada catatan. Tidak ada power selama early game berjalan untuk seorang Toy. Jelas. Gak ada. Bahkan tadi terbuka pun dari weakness point-nya tetap gak bisa nge-deal damage yang maksimal. Iya, itu alasan yang paling jelas lah. Kenapa One-One ini butuh 3 item seperti yang gue bilang. Dan gue mempertanyakan juga nih, ketika nanti udah masuk di menit 5 mungkin Farlane yang udah dipegang oleh Link.
Akankah Cici doang nih yang nge-match up? Atau 3-2 juga masih bisa Kiboy? Oke, langsung ada Tsunami Slam tapi Purify Gaming Saturday for this time dari bottom lane. Savero, dia punya kuasa dari damage yang cukup besar. Dengan damage, walaupun belum ada satu item, tapi nampaknya Sas di sana terperangkap. Belikan for defensive, tapi ditutup oleh Lutfi. Lutfi, berjalan yang sangat baik. Dan Troy melakukan cover, membuat para pasukan dari tim Onyx memilih untuk mundur. Dan Lutfi, Sans harus berterima kasih karena Lutfi. Iya, backup yang cukup cepat ya dilakukan tadi. Dan jangan lupa untuk Fishman ini pertarungan long range damage. Oke, kalau mereka tidak melakukan cover dengan adanya Rinse lagi, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dan lihat, dengan Rinse tidak ada final extract, disengage adalah sebuah jawaban. Jangan sampai terlalu dalam juga ya. RRQ mereka memegang temponya, mereka pegang kendalinya. Until yang lumayan minim nih. 3 berbanding 2. Sangat-sangat minim untuk di menit ke-6. Tidak bisa dipungkiri, Lutfi harus turun gunung untuk tim fight. Karena ngomongin laning, dia tidak akan menang lawan Cici untuk sampai saat ini. Iya. Dan lihat apa Guardian! Menuju ke arah sosok seorang Sas. Hilang dan sudah bisa tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rinse. Tapi Savero is coming. Membuat seorang pasukan dari tim Onyx mencoba untuk memukul mundur seorang RRQ. Akhirnya mereka dipukul mundur. Tim RRQ tak kuasa masuk lebih dalam. Tapi ternyata dengan distraction yang dilakukan dari mid lane, Toy mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, turret berhasil dihancurkan. Windtalker ternyata item keduanya. Tambah attack speed lagi. Ada mobilitas yang lebih cepat lagi. Dan bermodalkan informasi, tidak ada flicker untuk Sans. Idok gak ragu sama sekali untuk di dive dalam. turret. Di dalam, Lim. Gak ragu sama sekali dia, Ji. Itu kalkulat yang cukup sulit sih menurut gua. Tapi lihat di depan sana Toy. Mencoba dipaksa oleh seorang Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Nidus of Flower. Fokus menuju ke arah Turtle. Apakah perfect untuk para pasukan dari tim RRQ? Kairi menjadi target utama. Tapi dipukul mundur. Dan The Power of Retribution di tangan Sosogen. Kairi gagal untuk steal Turtle. Memilih untuk mundur. Jawaban yang paling tepat tapi Avatar Guardian. Pun nothing. Dengan seorang enemy. Satu tsunami membawa Ido masuk ke dalam turret membuat para pasukan tim RRQ bebas untuk tim fight. Dan Ido berhasil menukarkan nyawanya. Tapi Savero gak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Onyx setidaknya mereka menukar dengan point kill. Walaupun itu tidak worth it. 1 ditukar 1. Tapi ini sangat-sangangat worth it untuk RRQ. Perfect Turtle. Ini nggak bisa dihindari lagi. Lihat goldnya. 2000 gold. Belum lagi kalau kita bahas soal different dari experience-nya. Ini benar-benar kerasa banget dan hati-hati. Link memanglah tipikal late game. Tapi kalau nggak dikasih late game itu yang bakal jadi tanda tanya. Level 10 berbanding dengan level 11. Ini Setsujin jungle tank yang berbeda. Gak ketinggalan level. Dia unggul bahkan dari levelnya. Tapi kita mungkin bisa bahas keseluruhannya nanti ketika udah masuk di menit 10 atau di Lord pertama. Itu yang baru jadi gap antara kedua jungle-nya. Tapi di balik itu semua, ini sepertinya Toy, mereka langsung responsif. Bisa jadi langsung ke Win of Nature sih. Bisa jadi. Ya respect ya, respect terhadap Link dari Kairi. Mungkin kalau misalkan memang pengen damage aja di Hunter Sword bisa sih Ki. Iya, Karena dia Win of Nature selamat dari Kairi tapi nggak selamat dari Savero. Betul. Tapi kondisi kali ini Idok menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Belikan for defensive stand. Walaupun terkena curtain cost. Tapi dengan datangnya sosok seorang Toy membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan seorang Keyboy. Tak ada following up damage. Dan ternyata dengan team fight yang cukup besar, Savero mencoba untuk memanfaatkan waktu di top lane. Setidaknya at least ini turret yang dilakukan oleh Savero ini didapatkan dilenyapkan. Karena pertukaran yang gak adil. Jujur, kalau player dengan adanya Link, mid laner outer turret terbuka, itu udah jadi lampu kuning. Benar-benar akan susah ya untuk nge-secure buff sendiri. Dan banyak banget nih halang rintang yang bisa dilakukan juga. RRQ, mereka memimpin dengan cukup pasti. Apalagi kalau ngelihat dari teman-teman Onyx, mereka untuk defensif pun memang ada Sans. Cuma jangan salah nih, untuk dive-nya ada Avatar of Guardian, ada Flicker Strike yang bisa nyampe belakang. Dan jangan lupa, Dairon yang bisa untuk zoning Savero mungkin. Iya. Ataupun ya ke arah yang lain. Tapi jujur, kalau misal ngomongin Link dari Kairi, dia harus sudah mulai targeting ke arah Rinse. Rinse terlalu bebas, Tsunami Slam belum dibuka oleh Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru, damage Savero udah lumayan scaling. Menandakan para pasukan dari tim Onyx, mereka siap untuk bertukar. Dan lihat di festival, terlalu ramai tepuk tangan untuk festival. Wah. Wow, ramai sekali sepertinya Yoji. Oke, Avatar Guardian for nothing. Belum ada Tsunami Slam dan Sans. Hilang begitu saja lenyap. This is Captain Toy speaking ready to take off. Berhasil menutup satu. Kairi! Tapi nampaknya Kairi tidak ada jalan untuk pulang dan double kill from Captain Toy. Merubah skalanya untuk berpasukan dari tim RRQ. Owning positioning. 3 point kill ter-takedown. Lord terbuka bebas. What happened Onyx? Seakan menantang maut Onyx.
Mereka memunculkan jungle assassin untuk berhadapan dengan jungle tank. Dan jangan lupa, ini ditahan sih, mungkin sampai di detik 10 baru diambil. Biar responnya di 40. Dan ya itu tadi yang mungkin bisa gue bahas adalah ketika Tempest of Blade dibuka, Crossbow of Tank itu tidak berhenti. Iya. Tetap terbang, jadi nggak bisa untuk ngebalikin damage dari One-One. Walaupun nggak ada damage ya. Iya nggak ada Catatannya damage. Walaupun nggak ada damage. Karena invulnerable kan, tapi iya. tetap terbang. Jadi One-One-nya pun nggak bisa di damage balik. Dan bisa kita Festival, bilang festival. para pasukan dari tim Onyx mereka harus sudah mulai sadar. Targeting udah tepat karena Reels. Tapi frontlaner mereka bunyuk. Pomius gak punya kuasa untuk menahan damage yang diberikan dari tim RRQ. Dan bahkan hanya kayak ngebuka weakness point aja jadinya Ki. Iya. Untuk One-One. Hati-hati, dominance sudah jadi juga untuk Idok. Anti Regen sudah terlihat. Sebenarnya ada Baxia juga sih di awal, jadi dominance ini nggak perlu buru-buru. Ditambah dengan adanya damage yang sudah terasa dari Toy. Gue rasa harus hati-hati banget. Untuk Onyx mereka harus manfaatin dengan mobilitasnya Kairi biar bisa pegang Oh Kairi. tapi nampaknya Idok di depan sana dengan konsol gaming yang mereka miliki mencoba mendistract supaya Lord di arah bottom lane akan cukup bebas. Tapi bukan hanya itu aja. Susudin juga bakal coba nemenin Toy. Dia tahu para pasukan dari tim Onyx ini berani untuk komit 2 tukar 1. Ini Holy Defense-nya masih ketahan loh di atas. Masih? Semuanya masih? Nggak terbuka dan di bawah bisa dipakai mungkin Holy Defense-nya karena udah mau di menit 12 juga by the way. Mereka bisa gunakan sekarang atau daripada hilang sendiri. Nah itu dia. RRQ mereka sadar. Belum bisa untuk ditabrak, belum bisa untuk dipaksa. Tapi 5.000 keunggulan gold yang sangat nyata. Wow, langsung ada Feder Rest yang mencoba untuk melakukan poking terhadap seorang Keyboy. Keyboy? Dan one last hit! Solo kill from Ruins! Out of nowhere, what the damage! Miscalculate from Keyboy dan bahkan tidak ada lifesteal. Tidak ada lifesteal pasif yang dibikin dari seorang Keyboy. Membuat dirinya harus tenggelam di depan sana. Dan untungnya tidak ada purple buff yang muncul. Dan untungnya tidak ada Lord. Laning management juga masih dipegang oleh tim Onyx. Masih oke. Tapi mereka bisa coba untuk best turret mungkin. Kairi berani untuk potong tapi lagi. Oke, Avatar of God dia Lord B! Target utama mereka berhasil dipecahkan. Berhasil mendapatkan target menuju ke arah Pesture dan disengage memilih RRQ mundur. Dibandingkan mereka terlalu greedy untuk memaksa melakukan enter the base. Kita udah sempat lihat di mana Geek Farm sempat melakukan pemaksaan endgame dan Onyx, apalagi Kairi lebih tepatnya, dia bisa melakukan defense terhadap Geek Farm waktu itu. Iya di saat itu ya. Tapi masalahnya sekarang nih dengan Susujin yang levelnya bisa dibilang sama lah ya. Kairi kurang satu lagi dan itu akan didapetin kok sebelum Lord muncul lagi. Tapi gimana dengan Dairon? Damage dari Dairon ini perlu diperhitungkan. Toy dengan Husklow ternyata. Berserker Fury, 3 item critical. Trinity untuk critical. Ini membuat Crossbow of Tank dari One-One gak bisa ketahan. Sampai sekarang Winternya baru ada di Keyboy. Dan Keyboy tanpa adanya defense pasti jelas. Belum full. Tadi bisa numbangin dia. Belum ada satu item sama sekali ya. No fleeting juga. Yes, no fleeting. Jadi mereka tidak terlalu takut ketika ada satu tsunami slam. Stiker ini bencana sudah berkibar di depan sana oleh seorang Dairon. Tapi nampaknya ada defense terjadi. Ditabrak dengan adanya Skiboy flick ke power defensive. Tapi oh my god! Toy! Too much damage yang diterima oleh para pasukan dari tim RRQ. Bahkan kehilangan sana Lutfi tidak menjadi sebuah jawaban. Langsung ada satu point kill yang sangat memberikan porsi yang besar untuk Onyx. Yaitu dengan tidak adanya Toy. Tapi mereka kehilangan Sas juga. Sedikit gelisah untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka nggak punya damage tambahan. Dan Sapero benar-benar harus mundur. Jangan lupakan, Riz punya satu tetes terakhir yang bisa menghantar Sapero ke alam baka. Itu dia, best. Darat di bagian mid lane terbuka dan harusnya nggak bisa di defense. Pecah, pecah. Tidak ada jawaban lagi, pecah. Itu dia. Ketika tadi Dairon maju ke depan, Kairi melakukan backup dan jangan lupa tidak ada anti-regen. Dairon sangat pede. Kairi tanpa purple buff dan ingat, Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya. Itu dia, Lord langsung dipancing. Ini dibuka mungkin nanti tapi Orange Mereka tahu di mana Kairi berada. Map awareness dari Rins membuat para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil untuk melakukan steal, bahkan distraction tidak terjadi di sana. Iya. Rins, wah performa dari Rins. Yes. Yang sangat dahsyat. Dia tahu semuanya seakan-akan pergerakan dari Onyx itu terbaca. Dengan Federal Strike yang on point, dengan adanya buff yang dikontrol juga. Mereka berani untuk membagi orang ketika momen penting. Tapi Toy kalau dia bertindak seperti itu lagi, kesalahannya cukup fatal. Ingat ini Onyx
sang Raja Langit. Ya. Ya, dia bisa membalikan kembali keadaan dengan sekejap mata. Setuju. Dan kita akan melihat nih, Lord masuk di arah mid lane bersama dengan Sutsujin. Mampukah Onyx untuk melakukan defense? Oke, sekejap. Di depan sana Toy terkena poking damage. Permasukan dari tim Oni dengan reward manipulation dengan avatar di daerah backline. Membuat Idol menjadi satu buah target maksa yang empuk. Dengan tsunami slam tidak bisa menumbangkan Idol. Tapi damage tambahan. Membuat permasukan dari tim RRQ. Mempermudah tim Oni kehilangan lootnya semua jawaban. Dan bahkan Toy belum sempat terbang. Wind of Nature gagal menyelamatkan Toy. Dan Kairi again and again menjadi tulang punggung keluarga. Tapi nampaknya Kairi dengan damage yang besar dan Trent. Save the day untuk RRQ. Hampir saja Oni bisa membalikan kembali keadaan. Sutsujin. Tapi damage first instant membuat Kairi ter-take down di depan sana. Damage dari Rin tadi yang di luar kalkulasi juga pertukaran. Dairen harus hilang memang, tapi sekarang 2 melawan 2. Sampai saat ini Onyx masih bisa bertahan. Oh, sang Raja Langit terlalu perkasa untuk ditumbangkan di menit yang ke-15. Sang Raja Langit dengan kekuatan mereka yang hilang dan kembali, Baba Yeba membawa mereka jauh sampai di upper bracket final dan bahkan regular season. Mereka tidak ada di posisi yang aman. Setuju. Ngelihat dari RRQ nih, Gold yang tadinya sebenarnya udah unggul, turun. Lihat Toy yang tumbang tadi, ada Dairen juga yang tumbang, shutdownnya banyak. Tapi kalau secara objektifnya, best turret dari Onyx ini udah hilang semua. Jadi keuntungan untuk map itu masih ada di RRQ. Belum lagi kalau kita bahas untuk pressure dari 4 lane-nya, itu juga lebih unggul dan masih mau dicoba kah? Gabung ke Vision terlebih dahulu, 2 Winter, Ludwig dan juga Keyboy. Yes, dan melihat dari kondisi dari full item yang sudah mereka miliki, Keyboy gak bakal cukup untuk nahan damage. Mau gak mau mereka harus korbankan Ludwig sih. Korbankan Ludwig buat Keyboy jadi free. Ngomongin karena Purify memang untuk ke-trigger sulit banget. Dengan Endless Flower dan 2 Purify memang sulit. Tapi bukan berarti gak ada chance. Dan lihat di depan sana Keyboy bakal coba dimakan. Satu mobile kill, Tsunami Slam, menjaga Sutsujin. Dan bahkan lihat Toy di sana gak berhasil terbang. Membuat para pasukan dari Game Onyx. Mereka kehilangan satu momentum dan Toy menjadi target utama. Wind of Nature 7 day for this time kan nampaknya tidak. Kairi target di fokus dan Sutsujin. Tertinggal seorang diri. Tim Onyx berhasil bangkit. Dan ini dia satu permainan yang benar-benar bisa merubah gameplay RRQ ketika targeting utama mereka ke arah Toy. Di momen Lord muncul, Onyx hanya kehilangan Keyboy sementara RRQ kehilangan 3 member penting Idok, Sutsujin, 2 frontliner. Ini sangat-sangat mahal dan Onyx dia nggak akan membuang waktu untuk setup. Oh, langsung ada Vader Restrict memukul mundur dari Suns. Tapi Kairi jangan lupakan dia tidak memiliki Tempest of Light. Savero mau tidak mau menunjukkan taringnya dan Onyx berhasil mendapatkan Lord mereka di menit yang ke-17. Iya, Lord tiba-tiba didapatkan. Onyx mereka ada di posisi yang sulit sebelumnya. Dengan Lord yang muncul, dengan adanya gold yang berbeda, mereka tarik semuanya. Bisa kita lihat dari replaynya juga nih. Dengan pengejaran cara Keyboy, terlalu banyak source yang terbuang. Toy posisinya terekspos lagi. Dan ya itu dia, Kairi. Assassin yang akan bisa mengejar Tempest of Blade. Butuh 1 Divine Sword aja, itu udah cukup. Sementara Sutsujin pun di sisi lain dia nutupin semua fallout damage-nya, tumbang juga. Suns yang membuat Toy nggak punya ruang untuk terbang sama sekali. Sebenarnya tadi kita lihat udah ada satu weakness point yang terbuka. Tapi karena out of range, mereka tidak bisa berhasil terbang. Kapten Toy akhirnya tumbang. Mendarat tidak sempurna. Tapi kalau kita bahas High Ground Defense, RRQ lumayan kuat. Yes. Ada Vader Restrict juga. Dan jangan lupa minion yang udah jadi super minion untuk RRQ itu lebih kuat loh. Daripada minion yang super juga tapi diproduksi oleh Lord. Itu kan kalah. Iya. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka memaksa untuk membongkar turret yang dimiliki dari tim RRQ. Tsunami Slam pun nanti membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mendapatkan informasi kalau tidak ada Purify untuk Rins. Itu dia. Lord masih berjalan, Lord masih ada di top lane. Berkumpul pastinya dari Onyx. Mungkin ini bukan tentang Savero lagi tapi Suns. Betul. Yang punya Wishing Lantern buat Setuju makan banget ke depannya. Karena Suns dari tadi yang menutup jalannya Toy. Toy nggak boleh lagi ngebuka visionnya. Para pasukan dari tim Onyx, lihat mereka di depan sana. Ada para pasukan dari tim RRQ yang terlihat akan coba diskomit kah? Nampaknya tidak terlalu terburu-buru, dan damage tidak bisa dibendung. Terlalu besar damage dari seorang Ludwig. Dan kali di depan sana, oh my god, shutdown! Di depan sana! Toy masih bisa ditanggulangi dan hampir ter-wipe out! One last man standing!